akan bahas salah satu soal UTBK Ekonomi tahun 2018 tentang APBN. Jadi soalnya adalah salah satu fungsi APBN adalah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disebut A. Otorisasi, B. Pengawasan, C. Alokasi, D. Distribusi, dan E. Stabilisasi. Oke, sebelum kita bisa menjawab soal ini, kita harus mempelajari apa saja fungsi APBN dan pengertiannya. Jadi, setidaknya ada 6 fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Jadi, kata kuncinya adalah membagi-bagi pendapatan sesuai dengan target sasaran yang diinginkan. Negara harus terarah agar dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan efisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Dana yang telah ada di dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta jasa yang sudah beroperasi. Selain itu, fungsi APBN juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Kata kuncinya adalah keadilan dan kepatutan. Jadi, negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Fungsi APBN berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan antar daerah, sehingga kelas sosial dan jarak antar rakyat satu dengan yang lainnya akan berkurang. Dalam hal ini, negara harus memanfaatkan APBN untuk kepentingan masyarakat seperti untuk dana pensiun, dana subsidi, dan juga premi lainnya. Yang ketiga adalah fungsi otorisasi. Kata kunci dari fungsi otorisasi adalah mengalokasikan sumber daya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi, pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk setiap tahunnya. Adapun anggaran negara yang menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat adalah fungsi perencanaan. Kata kuncinya adalah merencanakan kegiatan. Jadi, anggaran negara ini merupakan sebuah pedoman untuk merencanakan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah direncanakan setiap tahunnya. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Sebuah perencanaan digunakan sebagai acuan bagi negara untuk ke depannya dan berfokus pada jenis sektor apa saja. Misalnya, ketika negara ini ingin memajukan pendidikan, maka mungkin tahun depan pemerintah dapat merencanakan anggaran pendidikan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kelima adalah fungsi pengawasan. Kata kuncinya adalah mengawasi. Jadi fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah, menilai kegiatan ataupun mengawasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Kata kuncinya adalah untuk menstabilkan perekonomian, termasuk mengurangi inflasi ataupun deflasi. Jadi, anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selain itu, APBN bergerak dalam menjaga stabilitas, termasuk sebagai alat yang berguna untuk mencegah nantinya terjadi inflasi atau deflasi negara yang tinggi. Maka, dapat disimpulkan bahwa fungsi stabilisasi berarti fungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Oke, kita balik ke soal sebelumnya. Jadi di sini fungsi APBN mengurangi angka kemiskinan, berarti fungsi tersebut adalah fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi ini dilaksanakan untuk membagi-bagi pendapatan sesuai dengan target atau sasaran, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan angka efisiensi dalam sumber daya dan menambah guna perekonomian, jadi akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.